tidak program perkumpulan masyarakat yang ada di daerah-daerah agar tetap melakukan aksi-aksi dengan meningkatkan eskalasi sampai Rocky Gerung si penghina presiden, penyebar berita hoax, penyebar kebohongan, membuat kegaduhan dan keonaran ditangkap dan diproses secara hukum. Di rumah Barikade 98 saat ini tengah digelar konferensi pers oleh beberapa elemen masyarakat tentang gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Seperti apa hasil dari konferensi pers? Kita nanti akan langsung berbincang dengan Ketua Barikade 98. Berikut ini ikut saya. Salam NKRI, merdeka! Menemui Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani. Kita akan tanyakan soal hasil konferensi pers pada siang hari ini. Bang Benny. Bang Benny, salam kenal. Salam kenal kita dari TV One, Bang Benny. Kita boleh minta waktu wawancara sebentar ya, Bang ya? Oke. Oke, Bang Benny, yang ingin saya tanyakan pertama kali, konferensi pers hari ini, siang hari ini adalah soal gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Kenapa, Bang? Ya, yang jelas pasca Rocky mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, melakukan hujatan, penghinaan, caci maki kepada Presiden Republik Indonesia, kita tentu sebagai anak bangsa, kita tidak akan pernah rela ada satu pemimpin di Republik ini yang dengan mudah, gampang, dengan atas nama kesombongan, memanipulasi demokrasi, memanipulasi kebebasan berpendapat, yang bisa melakukan caci maki dan penghinaan pada seorang pemimpin. Kami katakan pendukung Jokowi ini adalah pendukung yang dalam menghormati demokrasi sangat fairness. Kita akan menghadapi pemilu 2024. Kita berandai-andai. Sekalipun Anies Baswedan yang terpilih katakan berandai-andai sebagai presiden, kami juga tidak akan pernah rela Anies Baswedan sebagai presiden kemudian dimaki-maki oleh siapapun atas nama apapun dengan kalimat-kalimat. Atau jika Prabowo presiden, kita juga tidak akan pernah rela, ya. Atau apalagi Ganjar yang terpilih sebagai presiden, kita tidak akan pernah rela. Yang kita perjuangkan ini adalah atas nama perjuangan moral, ya, agar demokrasi is demokrasi, tapi etik dan moral itu menjadi nilai yang harus dijaga dalam berdemokrasi, dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Ya, Bang Benny, kita tahu bahwa Rocky Gerung sudah meminta maaf ya. Nah, itu apakah cukup bagi teman-teman semuanya atau ini proses hukum tetap jalan kita saja? Sudah pelajari, kita sudah lihat video saat beliau conference. Ini adalah permintaan maaf tipu-tipu, ini permintaan maaf manipulatif, kamuflase. Dia tidak minta maaf atas ucapan penghinaan kepada presiden, tapi dia minta maaf atas dampak dari ucapan itu, yaitu kegaduhan, keonaran. Nah, kalau dia meminta maaf atas ucapan penghinaan kepada presiden, kemudian menyatakan mencabut penghinaan-penghinaan itu, kemudian dia menyampaikan permintaan maaf, lah kita ini orang Indonesia kok. Saya katakan hanya seorang pecundang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya, dan juga seorang pecundang yang tidak mau memaafkan atas permintaan maaf orang lain. Jadi kita bisa memaafkan sepanjang Rocky jujur untuk mau mengakui bahwa ucapannya itu adalah salah, keliru, ya kemudian dia mencabut ucapan-ucapan penghinaan itu, minta maaf kepada Jokowi, minta maaf kepada rakyat Indonesia. Oke, jadi artinya Bang Benny menyoroti bahwa apa yang disampaikan Rocky ini dengan yang disampaikan adalah permohonan maaf atas dampak dari ucapannya itu, artinya proses hukum tetap harus berjalan. Ya, dia hanya minta maaf atas dampak. Kalau dia hanya minta maaf atas dampak, maka proses hukum berjalan. Oke, nah seberapa yakin Bang Benny dan juga teman-teman di sini bahwa proses hukum nanti akan berjalan sesuai dengan keinginan teman-teman siang hari ini ya, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka? Kita yakin 100% bahwa proses hukum ini akan berjalan, hukum akan bekerja, ya, dan negara tidak boleh kalah hanya karena seorang Rocky Gerung yang selama ini merasa paling sombong, paling congkak, paling pinter, menipu rakyat, memanipulasi publik atas nama intelektualisme, kebebasan demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat, nggak boleh. Ya, apapun di atas politik
adalah moral etik. Maka moral etik ini menjadi penting bagi kehidupan masyarakat kita. Kita ingin mewariskan hal yang baik bagi regenerasi kita. Oke, artinya Bang Benny yakin, tadi belum terjawab. Artinya Bang Benny yakin bahwa proses hukum yang berjalan ini Rocky akan tepat sebagai tersangka? Karena itulah kita akan turun terus di setiap daerah, eskalasi kita naikkan ya, dan aksi 10.000 akan kita tetap jalankan nanti di bulan Agustus ini untuk menunjukkan bahwa sentimen publik ya tidak akan pernah menghendaki siapapun bisa mencaci maki dan bukan kritik. Kalau kritik selama ini kita nggak pernah bereaksi loh. Berapa kali misalnya istana di demo, Monas berubah ya jadi tempat sholat, berjilid-jilid, sepanjang kritik silakan. Karena apa? Kami sadar kok, tidak ada pemerintahan yang sempurna kecuali Tuhan. Cukup sudah bangsa ini diracuni pikirannya oleh penyebaran kebencian, hoax, ya hasut dan adu domba antar agama. Jadi yang disampaikan Rocky Gerung kalau menurut Bang Benny adalah unsur penghinaan itu penghinaan dan berita bohong juga disampaikan, dan ini kan bukan yang pertama kali ya. 12 kasus sebelumnya itu tidak jalan. Ini kasus ke-13. Sehingga angka 13 pensiun ya sebagai angka sial berlaku bagi Rocky Gerung. Oke, nah pertanyaan saya berikutnya adalah gini Bang. Kemarin saya sempat wawancara dengan Rocky Gerung. Yang bersangkutan tuh menyampaikan bahwa sebetulnya adalah upaya atau bentuk pengkondisian supaya Rocky Gerung ini bisa ditangkap, dipenjarakan karena ada upaya sistematis terstruktur mulai dari beberapa laporan yang masuk ke polisi. Tanggapan Bang Benny sepakat nggak soal itu? Mereka ini kan orang yang paling pintar ya. Coba lihat, caci maki, fitnah, jika diseret ke hukum, menangis, kemudian menyatakan permohonan maaf, pakai meterai 10.000 dan dianggap masalah selesai. Kalau Rocky menuduh bahwa apa yang kita lakukan adalah prakondisi yang telah disiapkan ya secara terorganisir, sistemik, maka pertanyaan balik kita untuk Rocky, apa yang Anda lakukan selama ini adalah sesuatu yang memang terorganisir dan sistemik dan juga menjadi bagian dari proksi internasional. Oke, Anda melihat ada itu? Ya, saya percaya bahwa ini kekuatan luar. Rocky tidak berdiri sendiri, bahwa ada kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia kuat secara politik, kuat secara ekonomi, masuk ke tahun 2045. Oke, indikatornya apa? Ada apa bahwa Rocky adalah proksi dari jaringan internasional? Tentu kita ini adalah bagian dari masyarakat yang punya jejaring, ya, punya relasi dengan berbagai pihak, dan informasi itu juga banyak kita dapatkan. Oke, informasi itu bisa dijamin validitasnya? Informasi itu akan dibuktikan dengan proses hukum yang akan bekerja. Oke, tapi sejauh ini sehingga kita uji melalui proses hukum. Oke, tapi sejauh ini meyakini bahwa Rocky akan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita yakin karena tentu ya tidak akan mungkin hukum positif negara itu dikalahkan oleh hukum rimba yang diciptakan oleh kaum pembenci. Ya, kaum yang ingin senantiasa membuat gaduh keadaan negara kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Benny. Nanti kita tunggu seperti apa kelanjutan dari proses hukumnya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Yang mengkritik namanya Rocky Gerung, yang memang hidupnya sudah setahu saya sekitar 40 tahun di dunia pergerakan, ya, mengkritik dari dulu, mengkader orang, mengkritik, dan mengkritik.